Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha qad ikhtara minal ayyami arba'ah wa minasy syuhuri arba'ah wa minan nisa'i arba'ah was-sabiquna al-jannah arba'ah wa arba'ah istaqatu ilaihimul jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan sesuatu yang sangat-sangat besar, sangat-sangat agung. Apakah sesuatu yang sangat besar dan sangat agung itu? Adalah sesuatu yang bernama hidayatut taufik. Dengan hidayatut taufik yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, kita ditempatkan di satu tempat yang paling agung, tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 14,5 abad yang silam Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, khairul biqa masajiduha, sebaik-baik tempat, semulia-mulia tempat, seagung-agung tempat adalah setiap masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur Allah dudukan kita dalam tempat yang paling agung, yang paling mulia, yang paling baik itu. Lebih jauh daripada itu, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala dudukan kita di tempat yang paling agung, paling mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala himpun kita dalam dua waktu yang memiliki kemuliaan. Yang pertama adalah hari Jumat, dan yang kedua adalah di bulan Muharram. Ini sesuatu yang luar biasa, di mana 14,5 abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, innallaha qad ikhtara minal ayyami arba'ah wa minasy syuhuri arba'ah wa minan nisa'i arba'ah was-sabiquna al-jannah arba'ah wa arba'ah istaqatu ilaihimul jannah. Yang artinya sesungguhnya Allah telah memilih dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 hari yang dimuliakan oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih dari sekian jumlah wanita, ada 4 wanita yang dimuliakan oleh Allah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih besok di hari akhirat, di mana semua umat manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terkecuali termasuk kita di dalamnya. Kita akan menonton di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggil 4 orang yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang kelima lewat hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa arba'ah ishtaqatu alaihimul jannah, dan 4 orang yang dirindukan kedatangannya oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan yang di belakang 4 orang itu akan antri masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hitungan bulan itu adalah 12 bulan. Kemudian dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, di mana bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 12 bulan itu ada 4 bulan. Rasulullah bersabda, yang pertama adalah Ar-Rajab, kemudian wasalasatun mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Kemudian kita tentu tidak akan membahas bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Akan tetapi kita akan membahas tentang bulan Muharram, di mana bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Muharram dibanding dengan 12 bulan yang lainnya? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan berbagai macam peristiwa penting, peristiwa agung di bulan Muharram. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama, Nabi Adam alaihi salam, itu di bulan Muharram. Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke alam dunia dengan istrinya tercinta Siti Hawa. Nabi Adam turun di daratan India, Siti Hawa diturunkan di Jazirah Arabia, 100 tahun saling mencari. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di sebuah padang yang sangat luas. Di sana ada bukit kecil yang hari ini disebut dengan Jabal Rahmat, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari banjir besar. Banjir yang tidak pernah terjadi sebelumnya, banjir yang tidak akan pernah terjadi setelahnya. Karena satu-satunya banjir yang paling besar hanya banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Karena banjir tersebut meliputi seluruh alam dunia ini, dari ujung masyrik sampai dengan ujung maghrib dipenuhi dengan air. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala pada saat itu membuat banjir, mendatangkan air dari langit dan mendatangkan air daripada pori-pori bumi, sehingga alam dunia dalam waktu yang relatif singkat dipenuhi oleh air. Nabi Nuh alaihi salam dengan 80 kaumnya diselamatkan di bulan Muharram oleh banjir besar tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kobaran api. Berdasarkan keterangan bahwa kobaran api yang dibuat oleh Raja Namrud itu 1 kilometer persegi. Tidak ada kobaran api yang pernah terjadi di alam dunia mengalahkan besarnya kobaran api yang akan dipakai membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud ke tengah-tengah kobaran api yang sangat membahayakan itu, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan di bulan Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam, di mana saat itu Nabi Musa alaihi salam hanya 800 orang, akan tetapi tentara yang dipimpin oleh Firaun jumlahnya ada 1.800 orang. Kemudian dikejar itu Nabi Musa alaihissalam, di depan adalah Lautan Merah, di belakang adalah tentara Fir'aun yang Fir'aun sendiri yang memimpin itu agar Nabi Musa alaihissalam
dengan seluruh kaumnya di bumi hanguskan oleh Fir'aun laknatullah alaih. Sampai-sampai Nabi Musa dimarahi oleh salah seorang Bani Israel, wahai Musa, kami ini mau dibawa kemana? Di belakang Fir'aun dengan bala tentara elitnya mengejar kita, pasti akan membinasakan kita. Di depan lautan merah tidak lagi tempat kita untuk berlari. Nabi Musa alaihissalam yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dan akan membantunya dengan ucapan yang sangat bijak, innallaha sayahdin, Allah sebentar akan memberikan petunjuk. Maka tidak lama setelah Nabi Musa mengatakan innallaha sayahdin, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, idrib bi'asakal bahar, pukulkan dengan tongkatmu kepada lautan merah. Mendadak lautan merah yang tadinya air yang sangat menakutkan, air yang dapat membunuh, mencelakakan kepada setiap orang, karena yang tenggelam dalam air pasti mengalami sebuah kematian, akan tetapi berubah menjadi 12 jalur, sehingga Nabi Musa alaihissalam dengan seluruh kaumnya yang kurang lebih jumlah 800 oleh Allah subhanahu wa ta'ala diselamatkan. Ini pula di bulan Muharram. Dan Fir'aun laknatullah alaih dengan 180 tentara elitnya terus mengejar. Akan tetapi apa yang terjadi saat itu, air disambungkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menenggelamkan Fir'aun dengan 1800 bala tentara elitnya. Dalam waktu yang sama Allah membinasakan Fir'aun laknatullah alaih dengan seluruh bala tentaranya. Dalam waktu yang sama pula Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dengan seluruh kaumnya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Muharram. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam yang dilempar dari sebuah perahu, karena perahu itu over capacity. Apabila tidak dilempar satu orang, maka perahu itu akan tenggelam dan membinasakan semua banyak orang. Diundi, dan undian yang terakhir jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus bukan saja ditelan oleh laut yang sangat membahayakan itu, akan tetapi ditelan oleh ikan hiu. Di dalam ikan hiu 40 hari 40 malam Nabi Yunus alaihissalam hanya menjerit kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang terkenal tasbih Yunusnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiba-tiba ikan hiu pun menjadi pusing, ada apa ini gerangan, sehingga meminggir dan memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Muharram. Hadirin kaum muslimin, Nabi Ayub dalam sakit yang sangat parah disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Muharram. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam untuk dibunuh oleh kafir Quraisy, sehingga orang yang berhasil membunuh akan diberikan hadiah 100 onta, 80 onta. Maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala diselamatkan di bulan Muharram. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, bangsa Indonesia hari ini sedang dilanda pandemi sudah kurang lebih 2 tahun. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala nyahkan COVID corona di bumi Indonesia pada khususnya, di belahan dunia pada umumnya. Yuk kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar corona yang membuat susah masyarakat bangsa Indonesia pada khususnya, masyarakat bangsa dunia pada umumnya, maka melalui keberkahan hari Jumat hari ini dan keberkahan bulan Muharram tahun ini, Allah subhanahu wa ta'ala nyahkan COVID corona di Indonesia pada khususnya, di belahan dunia pada umumnya. Allahumma anta syafi la shifa ila shifauka ya Allah, isfi mardona wa mardohum birahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sadin. Bismillahirrahmanirrahim.
bismillahil kafi, bismillahil ma'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin na'im. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa jadatina wa li masyaihina wa li ustajina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil ma'afi, bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma antas syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan azilan bi rahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul azima yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi ajju wa ajallu wa akbar. Aqimus shalat.